kami dari kelompok Hai. 1 dari tugas demonstrasi kontekstual materi coaching. Perkenalkan, kami dari kelompok KENES, kelompok Neneng, Erna, Sulastyo. Oke, ini adalah kelompok KENES. Bapak Ibu Guru, perhatikan hasil dari coaching kami, praktek pertama, kedua, dan ketiga. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sulastyo. Waalaikumsalam Bu Neneng. Sepertinya hari ini cerah sekali. Kabarnya baik ya? Alhamdulillah baik. Ini loh Pak Sulastyo, boleh saya minta bantuan Pak Sulastyo? Ya, sangat boleh. Apa yang bisa saya bantu untuk Bu Neneng? Iya, ini loh Pak, saya kan mau berkegiatan dengan Bu Erna untuk kegiatan coaching. Ya, saya minta bantuan Pak Sulastyo untuk jadi pengamat kegiatan saya ini. Nah, dengan senang hati Bu Neneng, saya akan menjadi pengamat pada kegiatan coaching Bu Neneng. Tapi bukan bermaksud menggurui, saya hanya mengingatkan bahwa Bu Neneng harus bisa melakukan coaching presence dengan baik, terus mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh Puji, terus yang ketiga bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot, seperti itu Bu. Oh iya, terima kasih Pak Sulastyo sudah diingatkan. Saya akan hadir penuh dalam kegiatan coaching saya nanti, dan saya akan menjadi pendengar yang aktif. Kemudian saya akan berusaha untuk membuat pertanyaan-pertanyaan kepada coach saya yang berbobot, seperti itu. Ya, terus jangan lupa lagi Bu, alur tirtanya itu bisa berjalan dengan baik, mulai dari tujuan, terus identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawabnya. Seperti itu Bu. Bisa ya Bu ya? Siap Pak Sulastyo, harus bisa ya Pak, berusaha untuk belajar. Ini rencana indikator yang akan lebih ditonjolkan yang sisi mana ini Bu, dari kompetensi tirta? Saya akan nanti berusaha untuk membuat pertanyaan dalam mengidentifikasi permasalahan dari Bu Erna selaku coach saya. Ya, baik. Saya akan bersedia dengan senang hati mengamati pembicaraan antara Bu Neneng dan Bu Erna. Silakan melakukan coaching dengan senang dan bahagia Bu. Terima kasih Pak Sulastyo atas bantuannya untuk jadi pengamat. Ya. Iya, sama-sama. Nah, ini Bu Erna sudah hadir. ya Selamat malam Bu Erna. Selamat malam Bu Neneng. Selamat malam Pak Sulastyo. Iya, selamat malam Bu Erna. Ya Bu Neneng, saya ada apa ini Bu Erna? Iya, malam-malam ini kita bertemu secara virtual ini. Ada sedikit masalah. Bolehkah Bu Neneng berkenan mendengarkan unek-unek saya Bu Neneng? Ya. Boleh. Ya. Ada unek-unek apa Bu Erna? Ya, saya ada masalah ini Bu Neneng. Jadi ada murid saya, Pak Sulastyo, terima kasih untuk waktunya ya Pak Sulastyo ya. Iya Bu, dengan senang hati saya mendengarkan. Ya, gini Bu Neneng, saya punya masalah. Jadi selama masuk ini setelah pandemi, ada satu murid saya Bu Neneng yang tidak mau masuk ke sekolah. Jadi dia sulit sekali. Dalam sudah hampir bulan ini pasti dalam 1 bulan itu masuknya cuma bisa dihitung dengan jari Bu Neneng. Seperti itu. Oh iya. Jadi Bu Erna kepingin bertemu dengan saya ini ingin menyampaikan permasalahan yang terjadi di sekolah
tentang muridnya yang tidak masuk sekolah, seperti itu ya Bu ya? Iya Bu Neneng. Jadi murid saya ini tidak mau masuk, sudah terlanjur keenaan di rumah. Jadi ketika disuruh masuk, dia tidak mau masuk Bu Neneng. Jadi saya kebingungan. Kira-kira Bu pernah menemui atau bertanya kepada muridnya ada masalah apa dia tidak masuk sekolah? Iya, saya sudah hubungi lewat telepon Bu Neneng. Saya tanyakan, kenapa nak kok nggak mau masuk sekolah? Katanya kok di sekolah itu capek Bu Neneng, nggak betah duduk lama-lama gitu Bu Neneng. Jadi dia nggak mau. Selain capek, apakah ada alasan lain Bu? Muridnya tidak mau masuk sekolah? Iya, saya mungkin juga dari orang tuanya ya Bu Neneng. Saya sudah hubungi orang tuanya dan juga ke rumahnya, tetapi orang tuanya itu mempersulit Bu Neneng. Jadi orang tuanya tidak memberikan akses kepada saya selaku guru untuk lebih melakukan pendekatan kepada anak ini. Seperti itu Bu Neneng. Tadi saya dengar, tadi Bu Erna menyampaikan bahwa guru ini sudah datang ya Bu ke rumahnya? Iya Bu Neneng. Oh sudah datang, sudah telepon, sudah datang, gitu ya Bu Erna ya? Iya Bu Neneng sudah datang, sudah telepon. Tapi ketika saya ke rumahnya Bu Neneng, lama sekali nggak dibukakan pintu. Sampai hari berikutnya saya datang lagi Bu Neneng, baru dibukakan pintu. Dan juga orang tuanya itu tidak begitu komunikatif. Jadi orang tuanya itu mendukung anaknya untuk tidak masuk Bu Neneng. Jadi maunya secara virtual. Tapi kan sekarang untuk sistem penilaiannya semuanya kan onsite di sekolah. Jadi saya ini kesulitan nggak punya nilai Bu Neneng. Iya. Menurut Bu Erna itu tadi tidak komunikatif. Ini yang bagaimana ya Bu? Bisa diceritakan Bu? Iya gini Bu Neneng, jadinya ketika saya ngobrol dengan orang tuanya, papa sama mamanya itu menyampaikan kalau ada banyak alasan yang takut nanti kena sakit gitu Bu Neneng. Jadi takut nanti anaknya kecapean. Anak ini pokoknya dilarang juga ke sekolah. Jadi ketika di sekolah itu juga ditungguin sama orang tuanya. Jadi anak ini merasa nggak nyaman dalam kelas, ingin segera keluar terus. Kira-kira gimana ya Bu Neneng solusinya? Saya ini kok bingung ya Bu Neneng. Jadi menurut Bu Erna ini tidak komunikatif ini tidak diberikan sepenuhnya kepada sekolah untuk kebebasan menangani siswanya. Seperti itu ya Bu ya? Iya betul Bu Neneng. Iya. Selain itu ada lagi Bu permasalahan kenapa siswa ini tidak mau masuk sekolah selain tadi kecapean? Ya menurut saya sih enggak, itu menurut saya mungkin karena orang tuanya Bu Neneng. Orang tuanya yang mendukung kalau anak ini tidak sekolah. Jadi dia itu memanggil guru ke rumah untuk mengajari anaknya. Tapi kan namanya anak-anak belajar sendiri gitu kan. Di rumah belum tentu bisa. Jadi anak ini belum bisa apa-apa Bu Neneng. Belum bisa menulis, belum bisa membaca. Jadi tidak bisa apa-apa Bu Neneng. Kami dari pihak sekolah kesulitan karena orang tuanya tidak memberikan akses kepada kami. Dari permasalahan yang Bu Erna sampaikan tadi tentang muridnya yang tidak mau masuk sekolah karena kecapean, karena orang tua ini mendukung untuk tidak masuk sekolah. Menurut Bu Erna, rencana apa Bu Erna untuk menyelesaikan permasalahan dari murid tersebut? Ya, rencana saya Bu Neneng, saya ini akan datang ke tempatnya murid saya ini dengan dokter sekolah yang ada di sekolah untuk memberikan pengertian, mungkin dengan terbukanya wawasan tentang orang tuanya bahwa anak-anak kan sudah divaksin ya Bu Neneng ya. Jadi pandemi ini sudah
tidak semenakutkan dulu ya Bu Neneng. Jadi orang tuanya ini sudah berpikir terbuka. Jadi rencana pertama saya itu membawa dokter ke rumahnya untuk memberikan wawasan dan pengertian supaya orang tuanya nggak terlalu ketakutan. Ya, selain datang dan membawa dokter tadi, apa ada rencana yang lain, Bu? Selain itu? Ya Bu Neneng, jadi saya juga akan setelah mungkin ya Bu Neneng saya membawa dokter ini, orang tuanya berpikiran luas, kan permasalahannya pasti yang pertama kan dari orang tuanya. Kalau orang tuanya sudah mendukung sekolah untuk menyekolahkan anaknya, pasti anaknya juga akan mau ya Bu Neneng. Yang kedua, rencana saya juga akan membawa guru BK untuk mengkonseling anaknya supaya diberi wawasan bahwa di sekolah itu menyenangkan, kegiatannya menyenangkan, dan kegiatan apa saja yang dilakukan. Terus nanti akibatnya jika anak tersebut tidak sekolah lama, mungkin anak ini juga terbuka pikirannya. Kalau anaknya sudah senang dulu, ingin dulu, mungkin juga orang tuanya juga akan mendukung. Seperti itu Bu Neneng. Bagus sekali ya Bu, rencananya ada mendatangkan dokter, mendatangkan BK. Ada lagi Bu rencana yang lain selain itu? Saya itu akan membawa mainan, tetapi yang edukasi ya Bu Neneng. Jadi anak tidak terasa belajar tapi bermain. Nah, saya akan memberikan waktu sebentar untuk anak ini bermain sambil belajar. Jadi anak-anak ini biar tertarik dulu sama saya dan pembelajarannya Bu Neneng. Kalau nanti sudah tertarik, nanti baru saya ajak. Kalau ingin lebih lanjut, makanya datang ke sekolah. Seperti itu Bu Neneng. Oh, berarti Bu Erna selaku guru kelasnya nanti akan hadir di rumahnya ya Bu, untuk membawakan mainan supaya anak tersebut senang dulu, lebih mengenal dulu dengan sekolahnya seperti itu nggih, meskipun belajar di rumah. Nggih, betul Bu Neneng. Wah, bagus sekali ya Bu, rencananya yang dibuat oleh sekolah untuk menangani masalah ini. Dimulai kapan Bu untuk penyelesaian masalahnya ini kira-kira? Saya akan mulainya ini minggu depan Bu Neneng. Jadi saya target untuk dalam 1 minggu ini saya akan bersama dokter dulu. Nanti berikutnya saya baru minggu depannya lagi saya bersama guru BK. Seperti itu Bu Neneng. Jadi diberi jenjang ya Bu, minggu ini dokter, minggu depan dengan guru BK. Dan yang tadi Bu, yang rencana yang ketiga dengan membawa mainan tadi? Ya, dimulai setelah dengan guru BK dalam minggu yang kedua ini baru saya masuk Bu Neneng. Seperti itu. Oh begitu. Nanti yang melakukan Bu Erna nanti bersama dokter, bersama BK, dan hadir di sana dengan membawa mainan. Untuk mengingatkan rencananya Bu Erna ini dengan jadwal kedatangan ke rumah mahasiswa ini, adakah yang bisa membantu Bu temannya untuk mengingatkan rencananya Bu Erna ini? Iya, saya berencana ini juga berkoordinasi dengan teman paralel saya Bu Neneng untuk memberikan masukan, dan juga mungkin saya ini dalam menyampaikan pembelajarannya kurang menyenangkan atau bagaimana supaya teman saya ini bisa memberi masukan seperti itu. Saya juga berkoordinasi dengan wakil kepala sekolah kurikulum Bu Neneng supaya membuatkan jadwal supaya saya tidak terlewatkan. Seperti itu Bu Neneng. Jadi nanti ada teman dan kurikulum nanti yang mengingatkan Bu Erna kapan waktu berkunjung ke siswa tersebut ya. Seperti itu ya Bu Erna. Oke Bu Neneng. Oke. Ketercapaian apa dari Bu Erna nanti dari permasalahan tadi nanti? Apa yang ingin dicapai? Ya, yang saya ingin capai ya supaya murid saya ini kembali ingin sekolah ya Bu Neneng. Seperti Bapak pendidikan kita itu kan pembelajaran itu kita harus membuat siswa kita itu bahagia. Dan saya ingin membuat murid saya itu bahagia dulu Bu Neneng. Jadi nggak tertekan seperti belajar itu sesuatu yang mengharuskan anak-anak tertekan bisa, tapi senang dulu. Dengan senang nanti anak-anak mungkin mau
minimal datang ke sekolah dulu untuk bertemu dengan saya, bertemu dengan teman-teman, supaya sambil belajar dan juga menyenangkan. Seperti itu, Bu Neneng. Oh iya, terima kasih Bu Erna ya sudah menyampaikan permasalahannya, sudah menyampaikan rencananya apa, bersama siapa, kapan, dan siapa yang mengingatkan. Ini sudah malam ya Bu Erna ya. Iya, Iya, ya, semoga terima iya, kasih Bu Neneng ya atas iya, waktunya. Dengan berbincang-bincang dengan Bu Neneng, pikiran saya jadi terbuka bahwa saya jadi mengerti, oh iya, saya dapat mencari solusi dengan konsultasi dengan Bu Neneng. Semoga kok solusi yang saya ini dapat saya laksanakan, Bu Neneng. ya, terima kasih Bu Erna. Selamat nanti mengaktualisasikan dari rencana kegiatannya sesuai dengan jadwal yang Bu Erna buat. Terima kasih Bu Erna. Sampai ketemu di lain waktu. Nanti kalau di lain waktu akan saya tanyakan apakah sudah berhasil kegiatan dan rencana aksinya Bu Erna. Seperti itu ya Bu Erna. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Bu Neneng. Silakan ya Bu Erna. Hasil dari Ya, terima kasih Bu Neneng. Selamat malam Bu Erna. Selamat malam. Terima kasih juga untuk Pak Sulastyo untuk waktunya bisa mengamati kegiatan kami. Terima kasih Pak Sulastyo. Iya, sama-sama Bu. Semoga berhasil apa yang direncanakan. Amin. Terima kasih Pak Sulastyo. Seru sekali Bu Neneng, saya melihat dan mendengarkan langsung pembicaraan antara Bu Neneng dan Bu Erna. Di situ saya melihat seluruh rangkaian kompetensi tirtanya sudah Bu Neneng sampaikan. Bahkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sudah banyak muncul di situ. Sehingga menurut pengamatan saya itu di alur yang tanggung jawab itu terkupas tuntas. Jadi di situ Bu Neneng mengingatkan rencananya, terus indikator ketercapaiannya, bahkan ketika nanti ketemu di lain waktu Bu Neneng akan menanyakan hal yang sama tersebut. Luar biasa. Posisi coach Bu Neneng sungguh sudah sangat luar biasa Bu. Ya Pak Sulastyo, terima kasih atas responnya. Ya, kita hanya bisa berdoa semoga Bu Erna dan sebagai kuncinya Bu Neneng tadi dengan menyampaikan keluh kesahnya dan solusi yang Bu Neneng pandu bisa berjalan dengan baik, dan diharapkan peserta didiknya menjadi bahagia dan selamat dalam menempuh pendidikannya untuk kedepannya. Seperti itu ya Bu Neneng. Iya Pak, ya seperti itu. Jadi semoga Bu Erna setelah kegiatan coaching ini dapat mencapai rencana dari permasalahan yang dihadapi. Ya, baik. Bu Neneng, ada yang mau disampaikan lagi kepada saya? Saya rasa sudah cukup dan sungguh sangat luar biasa. Dari pengamatan saya, semua hal sudah Bu Neneng tanyakan. Oke, terima kasih Pak. Saya merasa bahagia dari kegiatan coaching ini karena indikator dari pengembangan alur tirta ini yang tadi saya sampaikan di kegiatan pra ini, yaitu saya ingin lebih mengembangkan ke mengidentifikasi. Ternyata saya mampu menyampaikan pertanyaan-pertanyaan pada ketika alur mengidentifikasi. Seperti itu Pak. Iya, bahkan tadi saya sampaikan di tanggung jawabnya sungguh sangat ditekankan sekali sama Bu Neneng, sehingga saya pikir kalau tanggung jawabnya sudah tercapai, saya kira mudah nanti akan untuk Bu Erna melakukan hal-hal tersebut, langkah-langkah tersebut itu saya rasa lebih mudah nanti dilaksanakan. Seperti itu ya Bu ya. Ya, terima kasih Pak Sulastyo. Ya, sama-sama Bu Neneng. Sudah malam ya Pak, kita akhiri untuk kegiatan coaching saya ya Pak. Iya,
sudah malam. Semoga kegiatan ini membawa berkah bagi kita semuanya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Selamat malam, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai ketemu lagi. Ya, selamat siang Bu Erna. Selamat siang Pak Sulastyo. Ada apa ya Pak Sulastyo? Iya, saya tadi itu dapat WA dari Bu Neneng. Ini saya mohon izin, Bu Erna bisa membantu saya? Iya Pak Sulastyo, dengan senang hati. Saya bantu apa ya Pak Sulastyo? Iya. Nanti Bu Erna berposisi sebagai pengamat. Saya mau kucing dengan Bu Neneng. Sepertinya Bu Neneng ada yang mau disampaikan kepada saya, Bu. Seperti itu, Bu. Oh iya Pak, dengan senang hati. Ya, kira-kira Pak Sulastyo, bolehkah saya tahu rubrik untuk percakapan Bapak hari ini apa ya Pak ya? Saya nanti akan melakukan pertanyaan, terus kucing dengan Bu Neneng. Intinya saya akan melalui kompetensi Tirta. Jadi saya akan menanyakan tujuan, mengidentifikasi, terus menanyakan rencana aksinya Bu Neneng, terus nanti tanggung jawabnya juga akan coba saya tanyakan. Terus di situ saya juga akan mendengarkan secara aktif dari cerita-cerita yang akan disampaikan oleh Bu Neneng. Seperti itu Bu Erna. Oh iya, bagus sekali Pak. Kira-kira kompetensi prioritas apa ya Pak yang akan Bapak latih hari ini? Saya sih ingin mengidentifikasi kira-kira permasalahan apa yang dihadapi Bu Neneng, dan untuk kemudian memantik kira-kira Bu Neneng punya solusi seperti apa dari permasalahan yang dihadapi. Oh gitu Pak. Ya, silakan Pak Sulastyo. Ya, terima kasih. Mohon izin untuk waktunya ya Bu Erna ya. Monggo Pak Sulastyo. Nah, ini Bu Erna, saya sudah komunikasi secara virtual tadi Bu Neneng WA saya. Selamat siang Bu Neneng. Selamat siang Pak Sulastyo. Iya, WA saya itu tadi saya kira mau ngasih duren kok. Mau ngasih masalah. Gimana tuh ini Bu Neneng? Iya, ini loh Pak. Pusing saya, bingung. Banyak sekali kegiatan yang harus saya selesaikan. Poin. Jari ini wong Jawa kalau pusing suruh cekelan cagak. Sudah pegangan tak? Udah Pak, tapi kok masih belum terselesaikan ya Pak? Iya. Jadi apa sih sebenarnya dibingungkan dari Bu Neneng ini? Anak punya, suami punya, kendaraan punya, jabatan juga sudah luar biasa. Apalagi yang dibingungkan dari kehidupannya Bu Neneng? Iya, ini loh Pak, selain saya jadi guru di sekolah, kemudian saya diberi tambahan sebagai bendara, kemudian saya mengikuti pendidikan guru penggerak. Dan ada lagi Pak, ini adalah yang bagi saya ini juga penting, yaitu saya harus tes sebagai trainer Pak. Masya Allah, luar biasa. Tapi saya sangat yakin dalam ajaran agama Islam itu Allah itu kalau menguji seseorang pasti tidak akan melebihi batas kemampuannya. Jadi saya yakin Bu Neneng akan bisa melewati hal ini. Kira-kira yang dipusingkan apa itu Bu, kegiatannya Bu? Iya, terutama ini Pak. Kalau di sekolah guru sama bendara ini kan wajar ya, saya sudah terbiasa. Tapi ini di pendidikan guru penggerak sama tes trainer ini Pak, ini pas bareng bersamaan waktunya dengan kegiatannya ini, dua-duanya ini bareng. Nah, tugasnya juga banyak sekali. Wow, menggunakan LMS dua-duanya ya Bu ya. Jadi guru penggerak juga LMS, yang satunya juga LMS, betul kan?
Iya Pak, tugasnya seperti itu. iya seperti itu. Berarti dituntut ketepatan waktunya ya Bu ya, kalau Iya benar, menggunakan LMS. iya benar Pak. Dan saya ini sepertinya semuanya harus jalan bareng karena eman Pak. Yang trainer ini eman karena saya mulai dari nol. Sebelum pendidikan guru penggerak ini saya sudah pernah mengikuti kegiatan ini dan ini adalah gongnya. Oh, jadi berjenjang ya Bu ya, Iya, berjenjang katanya. Iya, terus tujuan yang ingin Ibu Neneng harapkan dari percakapan kita apa ini Bu? iya saya bisa menyampaikan permasalahan saya ke Pak Sulastyo yang saya hadapi ini. Oke, semoga saya nanti bisa membantu mengarahkan dan memberikan solusi pada permasalahan. Saya ingin tanya, kira-kira permasalahannya itu seberat apa? Dari segi apa, waktukah atau manajemen yang lain gitu, sehingga ini dirasa sangat berat untuk Bu Neneng. Berat karena dua-duanya ini merupakan kegiatan yang penting bagi saya. Ya, yang satunya adalah pendidikan guru penggerak dan tes menjadi trainer. Iya, sama-sama penting ya. Iya, sangat-sangat penting. Tapi apakah dari waktu, maksudnya kan harinya bersamaan, maksudnya timingnya tidak sama kan? Artinya dari guru penggerak misalkan kegiatannya di jam 7, terus dari trainer itu di jam sekian gitu, apakah sama waktunya yang dialami sekarang? Waktu bertemunya itu bebas Pak. Kalau pendidikan guru penggerak kan sesuai dengan jadwal. Kalau hari ini kan belajar mandiri, kemudian kapan kita waktunya meet seperti ini. Kalau trainer ini kita juga secara mandiri Pak. Cuma timing pengumpulan tugasnya ini bersamaan. Oh, seperti itu. Berarti kalau saya simpulkan, Bu Neneng ada peluang tuh sepertinya. Kira-kira tahu nggak itu peluangnya di mana untuk mengkondisikan waktunya? Peluang saya harus ini berarti. Saya peluangnya bisa mengikuti kegiatannya bersamaan, hanya saya harus bisa membagi waktu seperti itu. Iya, benar sekali, itu peluangnya. Nah, dari peluang yang ada, kira-kira rencana yang ingin Bu Neneng sampaikan seperti apa supaya berat ini terasa ringan. Rencananya seperti apa, Bu? Menurut saya rencana yang mau saya buat ini supaya kegiatan dua-duanya ini berjalan dengan lancar dan meskipun tidak meninggalkan kewajiban saya di sekolah, itu saya yang melihat jadwal dari LMS-nya pendidikan guru penggerak dan LMS-nya tes trainer tadi. Oh, begitu ya. Jadi melihat jadwalnya, setelah itu apa yang Ibu lakukan dari melihat jadwal itu? Dari jadwal yang sudah saya ketahui, maka saya akan membuat, saya tulis Pak di buku tulis. Setelah saya tulis di buku tulis, saya mau membuat rencana. Oh, nanti berarti jam sekian sampai jam sekian saya mengerjakan tugasnya pendidikan guru penggerak. Jam sekian sampai jam sekian saya akan mengerjakan tugasnya tes trainer tadi. Ya, luar biasa. Berarti memang kalau mau mencapai sesuatu yang diinginkan itu memang butuh pengorbanan. Pengorbanan seperti apa dari Bu Neneng ini yang sementara ini sudah dilakukan? Mungkin dari banyak kegiatan ini keluarga terkorbankan, dapat protes dari keluarga, mungkin Bu Neneng ada nggak protes dari anak, dari suami gitu?
selama ini masih belum ada, karena sebelum saya melakukan kegiatan-kegiatan tersebut, saya meminta izin dulu dan menyampaikan bahwa akan ada kegiatan ini dan minta persetujuan. Apabila diperbolehkan, go langsung. Seperti itu. Wih, luar biasa. Itulah sepenuhnya. Dari suami ya, suaminya mendukung ya. Tapi Iya. anaknya Kak, Ibu. Anaknya diajak komunikasi, Pak. Bisa Hmm, bagi tugas kita. Ya. diciptakan quality time ya untuk anak. Itu dari bulan-bulan ini, kalau untuk jadwal kosong itu biasanya di hari apa itu, Bu? Saya kalau Jadwalnya untuk kosong ini hari Sabtu dan Minggu, Pak. dimanfaatkan untuk keluarga ya. Iya, benar. Iya, bagus sekali. Ya, kembali ke topik permasalahan, Bu. Jadi dari yang Ibu sampaikan tadi, berarti ada peluang ya yang untuk mengkondisikan waktunya. Dari itu kira-kira jadwalnya itu kapan Ibu bisa membuat jadwal supaya kegiatan ini terasa ringan? Ya, mulai hari ini, Pak. Karena hari ini sudah mulai launching untuk tes trainernya. Oh, sudah mulai ya. Itu dalam 1 minggu berapa kali untuk yang trainer itu? Kebetulan trainer ini hanya diberi waktu 6 hari. Oh, 6 hari itu harus sudah tuntas pekerjaannya semua ya. Iya, benar, Pak. Luar biasa. Nah, dari jadwal itu apakah ada kesulitan untuk membuat jadwal untuk Bu Neneng dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya? Membuat jadwal ini saya rasa tidak ada kesulitan, Pak, karena saya hanya membuka jadwalnya LMS-nya di guru penggerak dan LMS-nya tes trainer ini. Jadi saya lihat gitu, saya berdampingan gitu, baru saya membagi waktu seperti itu. Kalau membagi waktu kadang kita terlupa ya. Kira-kira yang Ibu ajak sharing, bicara misalkan tolong saya diingatkan gitu, dengan siapa, Bu? Kalau posisi saya lagi di sekolah, saya sharing dengan teman satu ruangan saya. Saya selalu bercerita, Bu, ini saya hari ini kebetulan ada kegiatan gini, saya cerita, Pak. Kemudian kalau saya diingatkan ya, Bu. Jadi kalau di sekolah itu teman saya yang satu sekolah dengan saya. Kemudian kalau di rumah saya berkomunikasi dengan suami seperti itu. Seperti malam ini saya juga berkomunikasi. Akhirnya saya disuruh tidur dulu. Nanti jam 9 saya bangunkan seperti itu. Oh, keren sekali. Kalau temannya mengingatkan biasanya dibelikan apa, Bu? Kalau teman saya baik-baik semua, Pak, dan saya juga baik, Pak. Oh, gitu. Gak jenengan belikan apa bakso atau soto apa mie goreng gitu? Itu secara tidak langsung. Keren sekali. Iya, biasanya menjadi penyemangat. Kalau saya juga gitu, kalau diingatkan atau diingatkan temen gitu biasanya ayo cek lali soto nih gitu. Kalau suami dikasih apa suami itu kalau diingatkan, mengingatkan? Ada deh. Iya, kalau sudah membuat jadwal terus ada yang mengingatkan, saya rasa sudah luar biasa. Terus kira-kira ketercapaian apa yang ingin Bu Neneng dapatkan atau target apa yang Bu Neneng inginkan dari kedua pendidikan tadi? Karena kan sama-sama penting ya. Ya. Target saya tidak muluk-muluk, Pak. Saya hanya bisa mengerjakan semua tugasnya dan saya mengumpulkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Itu merupakan suatu keberhasilan saya dalam menyelesaikan dua kegiatan ini yang diadakan secara bersamaan. Luar biasa. Ya, Bu Neneng, nanti saya mungkin bisa dibantu WA ya jadwalnya, di-sharingkan saya, mungkin juga saya bisa mengingatkan Bu Neneng kalau jadwal-jadwalnya itu
dengan padatnya kegiatannya Bu Neneng di sekolah, tanggung jawabnya, itu saya juga bisa bantu untuk mengingatkan Bu Neneng. Saya bisa di-share ya nanti ya. Ada bertambah teman yang bisa mengingatkan saya. Iya. Bagaimana perasaan Bu Neneng setelah pembicaraan sejauh ini? Alhamdulillah akhirnya lega Pak saya. Lega ini bisa mengungkapkan keruwetan di dalam pikiran saya. Seperti Iya. itu. Iya, tadi kan saya sampaikan, saya kira kalau komunikasi itu kita jalankan dengan baik, jalan keluar itu pasti akan ada. Dan semoga apa yang menjadi keinginannya Bu Neneng yang luar biasa, ingin berlayar di satu pulau tapi bisa 4 pulau terlampaui, itu bisa berjalan dengan baik atas ridho Allah ya. Amin. Ya, saya rasa cukup Bu Neneng. Bu Erna juga terima kasih telah mendengarkan sharing saya dengan Bu Neneng. Saya menjadi coach, Bu Neneng menjadi coaching. Bu Neneng juga boleh mengucapkan terima kasih kepada Bu Erna. Iya, terima kasih Pak Sulastyo yang sudah membantu saya untuk menyampaikan unek-unek saya. Ya, dan terima kasih kepada Bu Erna yang sudah berkenan meluangkan waktunya untuk menjadi pengamat dalam kegiatan coaching ini. Iya, terima kasih Bu Neneng. Saya juga senang. Terima kasih Pak Sulastyo. Sangat seru sekali ya obrolannya. Saya sangat senang mendengarnya. Ya, ya silakan Bu Neneng beraktivitas kembali. Jangan lupa nanti kalau ketemu lagi saya akan coba menanyakan bagaimana progresnya ya. Kalau nanti ada keruwetan lagi bisa nanti kita sharing lagi. Ya, Bu Neneng. Oke. Siap. Ya, terima kasih Bu Neneng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu Erna. Ya. Bagaimana? Pak Sulastyo, bagaimana? Kayaknya seru ya. Bagaimana coaching hari ini Pak Sulastyo dengan Bu Neneng? Bisa saya diberikan gambarannya sedikit? Iya, saya itu memang selalu ingin bisa meringankan permasalahan yang dihadapi teman gitu. Saya merasa senang gitu kalau teman ini bisa bercerita dengan baik dengan saya, artinya kan ada kepercayaan. Dan saya kira tadi dari percakapan saya dengan Bu Neneng itu menumbuhkan atau mendapatkan solusi, dan justru solusi itu yang memiliki atau mempunyai angan-angan dari Bu Neneng sendiri. Itu kalau menurut saya kalau angan-angan itu sudah didapatkan dari dirinya sendiri, pasti akan dilaksanakan dengan baik. Seperti itu Bu Erna. Oh iya betul Pak Sulastyo. Saya juga senang ya, hebat ya Bu Neneng itu luar biasa ya, multi talenta sekali ya. Pak Sulastyo, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan di masa yang akan datang ya Pak Sulastyo ya? Ya, setelah saya mengidentifikasi tadi, saya rasa tercapai, dan saya ingin rencana aksi yang ditargetkan atau dijadwalkan Bu Neneng itu akan nanti saya bisa coach lagi, menanyakan kembali rencana aksinya, akan saya kembangkan lagi seperti itu. Baik ya, berarti nanti Pak Sulastyo akan tetap memantau ya Pak Sulastyo ya. Ya, kayaknya ini sudah semakin sore Pak Sulastyo. Mari kita akhiri ya Pak Sulastyo ya. Ya, mohon maaf dan terima kasih atas waktu yang Bu Erna berikan kepada saya. Semoga waktu yang ada ini menjadi keberkahan bagi kita dan keluarga kita Bu ya. Amin ya. Ya, terima salam kasih, kepada keluarga. Salam ya. kepada keluarga ya Bu ya. Ya Pak, salam. Terima kasih Pak Sulastyo. Selamat sore. Selamat sore Bu Erna. Halo Bu Erna. Halo Bu Neneng. Iya. Seger ini ya. Sore-sore ini ya. Ya Bu Neneng baru pulang dari sekolah. Iya.
Bu Erna, ada apa Bu Erna mau ketemu dengan saya? Iya, Bu Neneng, maaf ya mengganggu waktunya di sore-sore ini ya, Bu Neneng. Iya, hari ini saya mau minta izin Bu Neneng. Hari ini saya akan ngobrol dengan Pak Sulastyo untuk melakukan coaching dengan Pak Sulastyo. Oh, Bu Erna minta bantuan saya untuk jadi pengamat, gitu ya? Iya, kiranya Bu Neneng, apakah berkenan Bu Neneng ada waktu untuk menjadi pengamat untuk kegiatan kami, Bu Neneng? Oh, berkenan sekali Bu. Nah, ya berkenan sekali saya untuk membantu Bu Erna menjadi pengamat kegiatan Bu Erna sebagai kegiatan coaching. Jangan lupa ya Bu Erna, prinsip dari coaching yaitu satu, bahwa kegiatan coaching ini adalah sebagai kemitraan, ya. Ya, Kemudian Bu Erna bisa membuat pertanyaan yang berbobot. Dan jangan lupa alur tirtanya ya Bu, mulai dari menanyakan tujuan, mengidentifikasi, kemudian rencana aksinya, sampai dengan tanggung jawabnya dari si coaching. Seperti itu. Kemudian kompetensi apa Bu Erna yang mau dikembangkan dalam kegiatan coaching ini? ya, terima kasih Bu Neneng udah mengingatkan secara detail kompetensi yang akan saya gali. Saya ingin melakukan coaching dengan model Tirta Bu Neneng. Khususnya fokus dengan identifikasi dan rencana aksi. Oh, jadi lebih fokus spesifiknya ke identifikasi. Ya. Ya, gitu ya Bu Erna ya? Iya, betul Bu Neneng. Oh ya. Kemudian indikator apa Bu Ena yang mau nanti dihasilkan dari kegiatan coaching nanti ini? Ya, nanti supaya si Pak Sulastyo yang sebagai coach dapat menyelesaikan masalah dan menemukan solusinya untuk masalahnya Bu Neneng. Oh, gitu ya Bu Erna. Jadi Iya, Bu Erna nanti kegiatan coachingnya ini jangan lupa alur ceritanya dan spesifiknya nanti yang mau Bu Erna kembangkan adalah kegiatan identifikasi. Dan indikator ketercapaiannya adalah Bu Erna, si coachingnya ini nanti berhasil menyelesaikan dari masalahnya. Terima kasih Bu Erna. terima Selamat kasih Bu Neneng. kegiatan coaching dengan Pak Sulastyo. Oke, saya akan melaksanakan tugas saya sebagai pengamat. Terima kasih Bu Neneng. Selamat sore Pak Sulastyo. Ya, selamat sore Bu Erna. Apa kabarnya Bu Erna? Ya, baik Pak Sulastyo. Maaf Pak Sulastyo, saya meminta bantuan Bu Neneng. Bu Neneng berkenan untuk menjadi pengamat kegiatan kita Pak Sulastyo. Alhamdulillah, terima kasih. Bu Nenengnya sudah hadir di virtual ini? Sudah Pak. Alhamdulillah. Apa kabar Bu Neneng? Alhamdulillah sehat Pak. Iya Bu, ini saya mau izin ini mau coaching sama Bu Erna, Bu Neneng bisa menjadi pengamat buat kami ya. Ya, monggo silakan Bu Erna dan Pak Sulastyo. Ya Bu Erna, bolehkah saya minta waktunya Bu Erna sebentar? Saya ingin bercerita tentang sesuatu yang terjadi pada saya Bu. Bisa nggak Bu? Oh ya baik Pak Sulastyo, dengan senang hati Pak Sulastyo. Kira-kira Pak Sulastyo ada masalah apa ya Pak Sulastyo yang akan diceritakan? Begini Bu Erna, akhir-akhir ini murid saya nilai akademisnya itu loh, khususnya pada saat ulangan sumatif itu banyak mengalami penurunan. Kalau saya lihat itu tidak sesuai dengan KKM yang telah ditetapkan pada saat rapat kerja guru di awal pembelajaran. Ini saya menjadi khawatir Bu. Oh begitu Pak. Jadi muridnya Pak Sulastyo itu ada banyak yang di bawah KKM ya? Kira-kira ada berapa banyak ya Pak ya? Dari 33 siswa itu kalau saya persentase itu 70%, hanya 30% yang sesuai dengan nilai KKM yang sudah ditetapkan Bu. Oh banyak juga ya Pak ya. Kalau menurut Pak Sulastyo
Kira-kira yang membuat murid-murid itu nilainya menurun apa ya Pak ya? Ya, kalau menurut saya nilai murid-murid itu menurun itu pertama ya, sepertinya apa ya, pembelajaran saya mungkin kurang bervariasi ya, terlalu monoton. Saya masih memakai cara lama, yaitu guru sebagai pusat pembelajaran. Itu menurut saya yang pertama. Terus yang kedua, mungkin pengaruh yang kedua kemungkinan efek pandemi itu kan pola belajarnya anak-anak daring ya, sehingga ketika seperti ini bisa luring dengan guru, itu pola belajar mereka dan lingkungan belajar mereka sepertinya mereka masih menyesuaikan, sehingga kemampuan belajar mereka itu masih belum stabil. Terus yang ketiga, eh, eh, mungkin saya kurang memberikan kebebasan mereka untuk aktif berpendapat, berbicara pada saat pembelajaran. Itu kemungkinan yang terjadi seperti itu, Bu. Oh gitu ya Pak. Iya benar Pak. Efek pandemi ini memang terlalu cepat ya. Dulu awal pandemi juga anak-anak kaget, sekarang efeknya juga anak-anak sudah terbiasa di rumah nyaman, terus sekarang jadi masuk kembali sekolah tatap muka ini banyak efek yang terjadi ya. Kira-kira kalau menurut Pak Sulastyo, apa ya yang dapat membuat murid-murid ini bisa naik kembali ya Pak nilainya? Eh, Menurut saya itu mungkin mereka menginginkan pembelajaran yang asyik, kayak yang menjadi kebiasaan mereka di sela-sela belajar pada saat pandemi ya. Mereka kemungkinan kan lebih banyak berkomunikasi dengan handphone, dengan beberapa fitur yang ada seperti TikTok, Instagram, terus capcut, terus apa ya, mereka kemungkinan ya bisa biasa mengekspresikan kesenangan, terus keinginan mereka itu di media-media sosial semacam itu. Oh iya, ya benar, saya setuju Pak dengan Pak Sulastyo. Saya sependapat, murid saya juga begitu Pak. Kira-kira tapi menurut Pak Sulastyo itu pembelajaran yang menyenangkan, bisa seperti yang anak-anak inginkan itu pembelajaran yang gimana ya Pak Sulastyo ya? Iya, saya teringat sih dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa pembelajaran itu sebenarnya harus terpusat pada murid, bukan berpusat pada guru. Karena ketika pembelajaran itu berpusat pada murid, maka mereka akan bisa bereksperimen, terus berdiskusi, terus kemungkinan pada saat pembelajaran awal ya itu perlu mungkin adanya ice breaking dari saya supaya bisa masuk ke zona nyaman mereka. Setelah saya masuk ke zona nyaman mereka, nah ini saya baru bisa menggiring mereka menuju ke pembelajaran yang sesungguhnya, atau mungkin melakukan pembelajaran melalui permainan. Itu mungkin lebih menarik ya buat mereka. Ya, saya setuju Pak, benar. Murid-murid sekarang itu mudah jenuh ya Pak ya, karena mereka itu butuh sesuatu yang segar. Mereka nggak suka duduk lama, konsentrasi lama, juga itu mereka membosankan ya Pak ya. Nah, jadi kita sebagai guru butuh melakukan eksperimen-eksperimen yang lebih ya Pak, menggugah minat bakat siswa ya. Kalau menurut Pak Sulastyo, untuk materi, bagaimana materi yang diberikan ke murid-murid? Apakah sudah sesuai belum dengan kondisinya murid-murid ya? Nah ini kemungkinan ya, karena materi saya itu memberikannya terlalu luas, mereka itu tidak sesuai dengan kondisi mereka. Karena kan pembelajarannya pada saat daring itu kan simpel-simpel aja gitu, tidak berjalan normal seperti luring semacam ini, bisa 8 jam pembelajaran itu.
Mungkin materi saya terlalu luas sehingga mereka semacam kewalahan gitu Bu. Oh iya. Selain materi ya Pak Sulastyo ya. Kira-kira Pak Sulastyo ketika mengajar itu metode mengajarnya di kelas itu menggunakan metode apa ya Pak ya? Sama sumber belajarnya itu apa aja yang digunakan Pak Sulastyo itu? Iya, kayaknya saya masih menggunakan metode ceramah itu. Jadi apa ya, pembelajaran itu berpusat pada saya, pada guru gitu. Terus saya pakai sumber belajar hanya buku paket aja. Itu yang saya pakai selama ini. Oh ya itu Pak, itu salah satunya. Kira-kira Pak Sulastyo pernah nggak menggunakan metode yang lain gitu Pak, selain ceramah yang menyenangkan atau dari sumber belajar selain dari buku-buku itu Pak? Iya, sementara ini yang saya gunakan hanya itu aja, monoton itu. Padahal saya pikir belajar di luar kelas juga asik sepertinya. Terus mereka juga bisa menggunakan konten YouTube, terus Instagram, artikel atau tulisan ilmiah, menggunakan internet lah paling tidak mereka menggunakan, tetapi dengan dengan pantauan kita sehingga mereka asyik di dunianya sekarang. Sekarang kan zamannya generasi TikTok gitu ya. Iya betul Pak. Gurunya juga iya Pak ya, yang muda-muda juga mengikuti TikTok ya Pak ya. Iya. Benar sekali, kita sebagai guru juga harus mengikuti apa yang dimaui siswa ya Pak ya. Nah Pak Sulastyo bisa menggunakan metode dan sumber belajar yang anak-anak juga sukai ya. Iya, sepertinya itu yang mereka sukai. Ya. Sekarang rencananya Bapak untuk menyelesaikan masalah ini apa ya Pak ya? Nah ini kemungkinan pertama kali nanti saya akan menyampaikan materi pembelajaran yang sesuai dengan kondisi siswa. Jadi saya tidak menggunakan materi yang terlalu melebar sehingga daya tangkap mereka bisa menyesuaikan. Terus yang kedua, merancang pembelajaran yang menyenangkan, terus banyak eksplorasi, banyak variasi juga. Terus saya juga tidak akan memberikan tugas yang terlalu banyak, mungkin membebani bagi mereka minat dan bakat murid. Kadang kan ada anak yang suka belajar secara visual, audio visual, ataupun juga mereka bisa berekspresi dengan gadget yang mereka punya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kemungkinan saya akan menggunakan sumber belajar yang bervariasi sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Bisa menggunakan YouTube, menggunakan Instagram, TikTok dan sebagainya, seperti itu Bu. Bagus sekali ya rencananya Pak Sulastyo, mudah-mudahan berhasil ya Pak ya. Nah kira-kira komitmennya apa ya Pak ya untuk rencana itu Pak Sulastyo? Ya sih, saya berharap perubahan itu membawa keberhasilan. Terus saya berkomitmen untuk membuat rencana pembelajaran atau RPP yang menggunakan banyak sumber belajar, tidak hanya buku paket saja, sehingga saya bisa mengeksplorasi kemampuan murid, terus membuat mereka juga merdeka belajar karena saya menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Mereka mudah-mudahan tidak merasa terpaksa. Terus saya akan memberikan pilihan sumber belajar sehingga dengan pilihan mereka bisa enjoy belajarnya, seperti itu Bu. Wah bagus sekali ya Pak ya. Nanti kalau Pak Sulastyo berhasil bisa share dengan teman-temannya. Saya sangat mendukung sekali rencana dan komitmennya Pak Sulastyo. Mudah-mudahan semua berjalan lancar sesuai harapannya ya Pak ya. Ya, harapannya seperti itu. Saya akan melakukan percobaan, terus berharap perubahan yang signifikan dari
berjalan dengan baik, mungkin akan mereka seperti itu, Bu. Oh ya, Bu, saya ucapkan terima kasih ya, dengan sharing ini sepertinya, saya menemukan, jalan keluar dari permasalahan yang saya hadapi sekarang. Ya, terima kasih Pak Sulastyo untuk sharing-nya. Saya juga sangat senang Pak Sulastyo. Ini juga membuka pikiran saya ketika nanti saya ada masalah juga seperti ini, saya akan juga dapat mencoba melakukannya seperti yang Pak Sulastyo rencanakan. Ya, terima kasih Pak Sulastyo. Ya, Ibu, terima kasih atas waktunya, Bu Erna. Selamat sore. Selamat sore Pak Sulastyo. Selamat sore Bu Neneng. Ya, selamat sore juga Bu Neneng. Terima kasih telah memperhatikan dan mendengarkan sharing saya dengan Bu Erna. Semoga langkah-langkah yang akan saya lakukan ini membuat ketercapaian dan keberhasilan bagi murid-murid peserta didik saya, Bu. Terima kasih ya Bu Neneng. Ya. Terima kasih Bu Terima Neneng. kasih kembali Pak Bu Erna dan Pak Sulastyo. Oh iya, cukup seru ya Bu Erna tadi Iya, kegiatan Bu coachingnya. Oh iya. Menurut Bu Erna, bagaimana tadi kegiatan coaching bersama dengan Pak Sulastyo? Ya, menurut saya kegiatannya ini Pak Sulastyo sudah dapat menemukan sendiri untuk solusi permasalahannya dari Pak Sulastyo. Sudah, tadi Pak Sulastyo sudah bisa ya Bu menyelesaikan permasalahannya ya Bu? Iya, Pak Sulastyo sudah dapat menemukan solusi dari masalahnya. Gitu Bu Neneng. Iya. Bolehkah saya tahu Bu Erna? Ya Bu Neneng. Diberi gambaran tentang kegiatan coaching yang tadi Ibu laksanakan? Tadi itu Pak Sulastyo itu ada permasalahan bahwa murid-muridnya itu nilainya itu menurun. Nah, setelah kita identifikasi, kita gali bersama, ternyata penyebabnya itu adalah efek dari pandemi yang pertama, yang kedua cara mengajarnya, metodenya masih menggunakan metode lama, sedangkan anak-anak sudah terbiasa nyaman di rumah dengan metode pembelajaran yang masa kini, yang TikTok, IG gitu. Anak-anak dapat bereksplorasi, bereksperimen, tetapi Pak Sulastyo ternyata dapat menyadari bahwa ternyata pembelajaran yang dilakukan masih menggunakan ceramah dan sumber belajarnya masih menggunakan buku. Oh iya, terima kasih Bu Erna informasinya. Kemudian menurut Bu Erna, apakah indikator dari pencapaian tadi yang Ibu Erna sampaikan di saat pra kegiatan observasi tadi, apakah sudah berhasil tercapai, Bu? Iya, menurut saya sudah tercapai, Bu Neneng. Oh, wah, bagus sekali ya, sudah tercapai. Kemudian nanti di kegiatan berikutnya, kegiatan coaching berikutnya, kompetensi apa lagi Bu yang mau dikembangkan saat kegiatan coaching akan datang? Ya. Bagus sekali ya Bu, kegiatan kompetensi indikator pencapaiannya yang mau dicapai tadi sudah tercapai ya Bu. Dan kemudian nanti di saat kegiatan coaching berikutnya, kompetensi apa yang mau Ibu kembangkan kembali? Kompetensi yang akan saya kembangkan kembali, ya Bu Neneng, untuk rencana saya berikutnya, saya mungkin yang kali ini saya juga kurang dapat menggali lebih dalam lagi Bu Neneng untuk pertanyaan-pertanyaan. Mungkin saya akan membuat pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot sehingga lebih tergali lagi apa masalahnya, sehingga dalam mengidentifikasi masalah dapat lebih terperinci lagi, seperti itu Bu Neneng. Ya. Terima kasih Bu Erna sudah berkegiatan coaching dengan Pak Sulastyo, sangat bagus sekali. Semoga kompetensi dari mengidentifikasi lagi lebih diperdalam lagi. Ya, terima kasih Bu Erna, sukses selalu. Neneng untuk waktunya, saya sangat mengucapkan terima kasih. Ya, selamat ketemu, selamat sore, assalamualaikum.